wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, teman-teman semua, ikhwan wa atfillah, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya tergabung dalam ikatan alumni Metalurgi UI angkatan 2021 dan angkatan lainnya. Alhamdulillah di kesempatan sore ini terkhusus buat moderator kita Akhina Ahmad Isnandar, ini adik kelas saya nih ya, Masya Allah ya, di SMA aktif sekali, di kuliah juga. Tahu-tahu sekarang Malang Buana entah di mana. Tapi alhamdulillah dimanapun berada menebar kebaikan, menghubungkan silaturahim ya di kesempatan sore ini menghadirkan teman-teman dari berbagai macam wilayah untuk bisa kita diskusi bersama, dan inilah yang kita syukuri, nikmat Allah diperkenankan kita untuk hadir meskipun secara online lewat majelis online ya di sore hari ini. Itu kita syukuri karena kita tahu bahwa teknologi digital yang sekarang berkembang pesat memudahkan urusan kita, dan inilah firman Allah yang kita syukuri di tengah pandemi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bersama dan kesulitan ada kemudahan, dan kita rasakan hari ini Masya Allah ya tadi dan kita rasakan kemudahan di kesempatan di sore hari ini lewat teknologi digital kita terhubung. Di sore hari ini ada suatu problematika yang mungkin sangat dekat atau relate dengan kehidupan kita. Bagaimana kita mencoba memaknainya sebagai bagian dari ujian yang wajib kita sikapi dengan bijak. Bagaimana saat ini teknologi yang saat ini kita syukuri karena menghubungkan kita yang jauh sehingga menjadi dekat, namun tanpa sadar bisa jadi membuat sesuatu yang dekat menjadi jauh. Dan ini yang mungkin kita rasakan ketika perjalanan hidup dalam berkeluarga dirasakan sedemikian hambar dan sedemikian garingnya, disebabkan karena masing-masing kita sibuk dengan sesuatu yang mengabaikan keluarga terdekat. Inilah yang dimaksud dengan serumah tapi tak sejiwa. Fenomena yang kita rasakan ketika masing-masing keluarga tidak terkoneksi antara suami dan istri, antara ayah ibu bersama anaknya. Mereka tinggal serumah tapi tidak terkoneksi. Inilah yang menyebabkan kehidupan berkeluarga tidaklah kokoh. Inilah yang harus kita coba antisipasi. Betapa keluarga semakin bertambahnya usia pernikahan merasakan kekeringan atau kehambaran dalam hubungan. Bahkan keluarga yang kita bangun seperti layaknya terminal. Apa maksudnya keluarga terminal? Keluarga terminal adalah keluarga yang sejatinya hubungan di antara anggota keluarga seperti para orang-orang yang ada di terminal. Ya, kalau kita pernah dengar ya, sebagian besar keluarga terminal itu biasanya basa-basi ya kalau ketemu sama orang ya. Saya ketemu Ahmad misalnya, kemana antum? Ya di terminal gitu. Oh mau ke Bandung Ustaz. Oh Ustaz mau kemana? Mau ke Bogor. Oh, ngapain di Bogor? Bentar ya, itu bisa Anda barusan lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Sebatas untuk bicara basa-basi tanpa ada obrolan yang lebih dalam dan lebih panjang adalah ciri khas keluarga terminal. Karena memang nggak ada orang yang ngobrol lama di terminal atau rapat di terminal, kecuali petugas terminal. Jadi kalau kita lihat ke fenomena keluarga serumah tak sejiwa, ada fenomena di mana masing-masing anggota keluarga layaknya terminal, obrolan yang dibangun sekedar basa-basi. Ya, sekedar menegaskan masih adanya kehidupan kita. Suami bicara sama istri, menanyakan gimana, mungkin
ya misalnya cicilan rumah gimana, ya cicilan motor gimana, ya baru sebatas itu ya. Maaf karena banyak cicilan disebut keluarga pecicilan gitu. Jadi kita menanyakan sebatas itu. Ya kemudian setelah istri berbicara lebih dalam, Mas, anak kita kan habis ini mau lulus SMP, mau sekolah di pesantren atau lanjut ke SMA negeri. Kemudian suami dan ente bilang nanti ajalah, ya, banyak yang aku pikirin. Itu mah nanti kapan-kapan gitu ya. Tidak pernah membuka waktu untuk rapat adalah salah satu ciri keluarga terminal. Ini juga yang terjadi diskusi dengan anak-anak. Obrolan tidak terjalin secara mendalam. Sekedar makan, udah makan belum? PR udah belum? Tapi nggak pernah mengetahui seluk-beluk permasalahan anak yang mungkin dibully di sekolah. Apa, aku kok dianggap hitam, aku tuh jelek. Tidak pernah membuka ruang untuk bicara lebih mendalam. Inilah yang kita rasakan fenomena di keluarga modern, pembicaraan yang tidak hangat, sekadar basa-basi, itu adalah keluarga terminal, di mana masing-masing merasa serumah tapi tak sejiwa, tidak terkoneksi masing-masing antar anggota keluarga. Kenapa hal ini terjadi? Tentu hal ini bisa jadi pengaruh dari dalam ataupun dari luar. Hal yang sekarang sering terjadi biasanya kerap kita rasakan ketika masing-masing kita disibukkan dengan kesenangan terhadap apa yang kita sebut sebagai gawai atau gadget. Gadget dalam hal ini memang menjadi salah satu teknologi yang digemari yang membuat kita terhubung dari berbagai macam wilayah, tapi juga membuat ya orang terdekat itu merasa terabaikan. Sehingga kita dapati bahwa rumah yang sekarang muncul seperti itu ya, masing-masing sibuk dengan gawainya. Bahkan saya mendapati fenomena pernah waktu saya diberi kesempatan safari dakwah ke luar negeri di sebuah negara, saya ingat saya minta tolong panitia kalau saya diberi kesempatan safar ke luar, saya pengen tinggal tidak di hotel ya. Saya ingin merasakan suasana real di dalam kehidupan di masyarakat negara tersebut. Maka saya diberi kesempatan alhamdulillah tinggal bersama sebuah keluarga. Saya dijemput oleh satu orang, bapak-bapak, kemudian saya dibawa ke rumahnya. Awalnya saya tidak menyadari hal yang aneh sampai beberapa waktu lamanya setelah 2 hari saya merasakan saya setiap bangun tidur diajak sarapan selalu dengan si bapak ini. Sampai saya berpikir mana ya istrinya ya, anaknya juga nggak ada ya. Sampai saya berpikir apa ini rumah yang pertama dia ada rumah lain gitu. Sampai saya nanya, istri di mana Pak? Gitu. Dia bilang, oh ada Ustadz di kamarnya. Oh iya Ustadz. Kalau anak sama juga Ustadz. Kebetulan sekarang hari libur. Jadi mereka kalau liburan di kamar masing-masing. Oh gitu ya. Oh, sampai saya pikir sedemikian itunya sampai nggak berpikir mau sekadar gabung gitu. Ya sekarang susah Pak Ustadz gitu ya. Kadang saya kalau mau ngobrol sama anak saja via WA. Jadi di rumah aja pakai WA gitu. Nah, entah gimana dialognya, agak lucu kalau kita bilang anak-anak tiba-tiba balas pakai WA juga ketika orang tua bilang, "Nak, makan nak," gitu. Dijawab, "Udah Pak, baru aja di-download tuh." Makan aja di-download saking mungkin malas untuk keluar dari kamarnya. Tapi fenomena ini ya yang kita rasakan. Kenapa ketika sebuah keluarga itu tidak lagi menjadikan interaksi personal sebagai kebutuhan. Karena dia selain mungkin karena maaf ya, mungkin gadget lebih menawarkan apa yang jadi kebutuhan mereka. Yang kedua, tidak ada upaya membangun interaksi di masing-masing anggota keluarga dan tidak diantisipasi dengan hadirnya teknologi. Bahwa teknologi digital yang berkembang pesat saat ini harus kita pahami memiliki efek kalau kita tidak antisipasi bakal lebih fatalnya tidak kenal masing-masing di antara kita. Saya ingat salah satu mata kuliah waktu saya dulu sempat kuliah di FISIP,
Saya sempat kuliah 2 di pagi di UI di FISIP, siang di Mahat Utsman bin Affan. Ya, jadi pagi di UI, ya kata orang belajar ilmu sekuler, siang sampai malam belajar ilmu agama. Tapi ada satu hal yang saya ingat ketika dulu Profesor Imam Prasojo, saat itu saya ingat adalah salah satu yang saya kenal sebagai apa ya, boleh dibilang guru besar ya, khususnya di bidang sosiologi. Yang saya ingat saat itu Profesor Imam ya mengatakan perubahan teknologi kehadiran teknologi menghadirkan perubahan perilaku sosial di masyarakat. Itu beliau mengatakan teorinya begitu. Revolusi industri akan memberi pengaruh kepada perilaku sosial di masyarakat. Itu teori yang beliau katakan di kelas. Yang saya ingat waktu itu beliau pernah bilang bagian analisis tentang kehadiran teknologi dari perilaku sosial masyarakat. Waktu itu sempat kita ditanya gini, ada yang tahu nggak kenapa orang di kampung itu guyup-guyup dan akrab-akrab? Ada yang tahu nggak? Saya waktu itu nggak berpikir jauh, maksudnya apa ya? Kemudian dia bilang, kalau kita mau tahu apa alasannya, coba pikirkan. Ada yang bilang karena satu darah, ya. Ada yang satu nasab, ya. Sampai akhirnya setelah mahasiswa menjawab, ada satu jawaban yang nggak kepikirkan kami. Dan itu dibahas oleh Profesor Imam. Kenapa orang kampung itu guyub dan akrab? Salah satu jawaban yang ternyata ini jawaban yang logis, ya. Jawabannya katanya karena jamban mereka di belakang rumah alias di sungai. Jadi mereka tuh kalau mau ke WC masih sempat nyapa tetangga gitu. Sebentar Mas, males. Ya ini lagi mules gitu ya. Jadi sempat kita ngelewatin tetangga. Sungai-sungai di zaman dulu itu kalau kata Profesor Imam jadi sarana sosialisasi. Ya, jadi orang sambil buang hajat, maaf kata itu berderet itu sambil bisa asik ngobrol gitu ya. Laki-lakinya sambil buang hajat ngobrol, semalam situ nonton bola nggak? Nonton, pret gitu, ada bunyi-bunyi gitu tuh. Itu ternyata dialami oleh orang-orang kampung. Ya, setelah mereka buang hajat, mereka mungkin maaf gitu cebok, habis itu mereka ngobrol gitu. Bahkan ibu-ibu zaman dulu nyuci baju di sungai itu bukan sekedar nyuci baju, tapi sungai menjadi sarana sosialisasi. Ya, di mana salah satunya adalah ya di antaranya adalah sungai itu menjadi tempat orang untuk berinteraksi sosial gitu. Sungai saat itu menjadi tempat orang untuk bertukar informasi. Ya waktu nyuci tiba-tiba ada informasi, Jeng tahu nggak sih Pak Lurah kan nikah lagi. Itu tuh berjanda sebelah. Masa sih iya gitu. Jadi informasi itu berputar di sungai dari banyak sumber. Ya walaupun dulu nggak ada lambe turah gitu. Jadi anak-anak orang tua itu begitu pulang ibu-ibunya punya informasi yang sama, perasaan yang sama. Nah, kata Profesor Imam, suatu saat pemerintah di kampung ini, entah kampung mana dimaksud, itu memasang program untuk masing-masing rumah memasang WC. WC atau yang yang disebut WC atau kamar mandi ya. Dan itu salah satu untuk menjaga kebersihan lingkungan dan sanitasi di lingkungan tersebut. Maka masing-masing rumah pasang WC dan kamar mandi. Perlahan-lahan fungsi sungai yang tadinya sosialisasi berubah jadi rekreasi. Apa maksudnya? Sungai tadinya tempat setiap hari ngobrol, berinteraksi, menceritakan banyak hal, akhirnya jadi rekreasi. Yaitu fungsi yang orang manfaatkan sungai sekedar sepekan sekali kalau kangen. Kalau kangen aja mereka datang. Dan itu tidak semua orang bisa datang. Si ini mana ya? Oh dia udah pindah gitu. Ada kerabat dari kampung lain baru informasinya nggak sampai ke mereka. Dan itu salah satunya adalah ya terjadi di mana ketika sungai sudah menjadi sarana rekreasi. Dan setelah itu anak-anak yang ada di kampung tersebut lebih mengalami kondisi yang berbeda karena mereka tidak seperti orang tuanya saling kenal walaupun beda wilayah, beda lokasi sungai. Anak-anak tersebut tidak begitu akrab dengan
warga kampung yang lainnya. Maka kata Profesor Imam, bayangkan ada teknologi yang merubah di masyarakat tersebut ketika pola buang hajat mereka atau mandi mereka diganti dengan sebuah teknologi namanya kamar mandi dan toilet pribadi. Dan itu kata Profesor Imam itu waktu saya dengar ceramah beliau itu sekitar 20 tahun yang lalu gitu. Jadi kalau kita simpulkan, kalau dulu aja ada sebuah isyarat hadirnya teknologi memberikan pengaruh, bagaimana dengan anak-anak di zaman now yang sekarang identik dengan handphone dan gadget. Saya nggak kebayang ya mahasiswa-mahasiswa sekarang ya. Saya dulu pernah ngekos ya, teman-teman juga pastinya pernah ya di Kukel, di Kober ya atau di Kutek ya. Saya ingat dulu pernah ya walaupun bukan ngekos ya, numpang ngekos ya lebih tepatnya karena nebeng sama teman gitu ya. Dan saya ngerasa gitu ya ketika itu malam Ahad khususnya di kosan yang kebetulan depan Kober tuh ya ternyata hampir dapat dapat kosan yang begitu luar biasa gitu. Paginya ibu kosnya bikinin nasi goreng, malamnya kita ngobrol sambil ya ini cerita dari mana Mas, dari Demak gitu. Jadi ngobrol, ada main gitar. Ya, kita tahu masalahnya, ada yang bilang kuliah ini dibiayain sama si ini berjasa, ada yang sambil kerja mungkin serabutan. Ada hal yang kita rasakan gitu. Sampai saya ingat sekitar setahun lalu atau sebelum pandemi itu ada berita ya di koran itu ya. Seorang mahasiswa UI itu meninggal di kosannya, kalau nggak salah ya, pernah dengar teman-teman tuh yang mahasiswa UI meninggal itu di kosannya itu dan baru ketahui mayatnya 3 hari gitu, 3 hari atau 5 hari gitu. Itu pun gara-gara temennya setelah lama nggak ngecek di kampus dia ngecek ke kosannya gitu. Terus saya baca berita itu kaget ya, kok bisa ya sampai nggak kenal gitu ya teman-temannya selama 5 hari itu. Nah itulah salah satu fakta yang kita rasakan ketika tanpa maksud menyalahkan gara-gara gadget, bukan, tapi kita akhirnya gagap di sebuah interaksi sosial ketika kita nggak sadar bahwa ada yang hilang dan luput di dalam kehidupan bersosialisasi kita, yaitu adalah kita lupa aware terhadap lingkungan. Yang ini kebawa di dalam lingkungan kehidupan keluarga kita, di mana masing-masing sibuk ketika gadget sudah di tangan. Halo? Iya. Ya. Mohon maaf Ustadz Benri, ini reminder kita ada kendala teknis soal link ini Ustadz. Jadi mungkin dalam waktu 2 menit ke depan itu akan terputus. Nanti langsung silakan join lagi di link yang sama ya. Begitu ya Pak Danang? Linknya sama ya? Oke. Oh ya. Ini linknya link gratisan nih teman-teman. salah login, Tat. Sorry Tat. Salah login. Oh, salah login ya. Salah kopas tadi. Nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan itu. Ya. Ya baik, yang jelas banyak ketika kita menghadapi kendala bahwa hadirnya teknologi yang memudahkan urusan kita menimbulkan problem, salah satunya adalah hubungan yang tidak dekat antara ortu dan anak. Yang jadi masalah ketika ketidakdekatan ini dimanfaatkanlah oleh hadirnya pihak ketiga. Ya misalnya suami istri yang tidak dekat merasakan bahwa serumah tapi tak sejiwa, ujung-ujungnya pelariannya adalah lebih banyak eksis di sosial media. Curcol-curcol yang dilakukan oleh seorang wanita jangan dianggap sepele. Sejatinya itu adalah curahan hati akibat kebutuhan psikis yang tidak terpenuhi dari suami. Ya kebutuhan psikis yang tidak terpenuhi ini diwujudkanlah dengan pelampiasannya dengan cerita-cerita yang dilakukan atau dilakukan di sosial media. Itu juga salah satu yang kita rasakan. Demikian juga anak-anak ya, anak-anak yang secara menunjukkan betapa perhatian yang kurang, akhirnya lebih banyak berinteraksi dengan di luar dari dunia mereka. Makanya wajar ketika pandemi dihadirkan oleh Allah, kita baru disadarkan betapa rapuhnya keluarga kita. Lah kok demikian? Karena pandemi yang kita jadikan sebagai sarana untuk sering berada di rumah untuk kita semakin dekat, harusnya kan seperti itu. Justru kita rasakan bahwa banyak di antara kita yang justru merasakan pandemi ini malah memberikan